Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teras Napis. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita update kelanjutan dari pohon Jupiter yang kemarin pada 28 HSP kita menemukan beberapa tandan yang gosong ya teman-teman, yang gosong, dan pada waktu itu kita analisa penyebabnya kemungkinan dari media tanam yang kekeringan. Ya, meskipun ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bunga anggur tidak mekar semua ya, gosong maupun rontok. Baik teman-teman, kali ini akan kita analisis satu persatu kemungkinan penyebab terjadinya kegagalan pada saat bunga anggur mau mekar, apapun itu namanya, mau disebut gosong atau rontok ya. Sekaligus nanti kita melihat bagaimana ini usia 35 HSP seperti apa dengan kondisi yang sempat kekeringan. Ya, langsung saja kita analisa beberapa penyebab dari gagalnya bunga anggur untuk bisa menjadi berry ya teman-teman. Sekaligus kita akan update juga bagaimana pohon anggur sekarang setelah 35 HSP. Nah, baik teman-teman, analisa pertama ialah bunga gagal mekar atau bisa kita katakan gosong ya, seperti ini. Ini juga penyebab pertama bisa diakibatkan oleh penyakit, baik itu bisa disebabkan oleh serangga ataupun bisa disebabkan juga oleh jamur. Salah satu ciri bunga anggur gagal yang diakibatkan oleh serangan penyakit ialah biasanya daun yang mengikutinya, misalnya disebabkan oleh hama thrips, biasanya daun yang mengikutinya ikut kecil-kecil ya, keriting. Namun kita lihat pada pohon anggur ini ternyata daunnya tetap normal dan bahkan ini subur ya, setiap pucuknya terdapat sulur yang panjang dan besar. Ini menandakan bahwa kemungkinan besar kejadian kemarin yang ada beberapa tandan atau dompel itu bukan disebabkan oleh hama atau jamur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa disebabkan karena terkena penyemprotan insektisida atau fungisida. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa kemarin pada saat brokoli pun saya tidak melakukan penyemprotan insek atau fungi pada pohon anggur ini. Jadi kemungkinan besar kemarin juga ya seperti ini, bukan disebabkan oleh fungi dan insek yang disemprotkan ke pohon anggur ini. Selanjutnya teman-teman, kemungkinan yang ketiga yaitu bisa disebabkan karena over pemberian pupuk, baik itu pupuk yang dikocor ataupun pupuk yang disemprot. Nah, kalau pemberian pupuk teman-teman, terus terang saya tidak memberikan pupuk saat kemarin berbentuk brokoli, apalagi pupuk yang disemprot ya teman-teman. Jadi akibat pupuk pun ini kemungkinan bukan ya teman-teman. Selanjutnya bisa karena dosis GA3 yang diberikan tidak sesuai aturan, tidak sesuai takaran ya. Perlu saya
ingatkan bahwa pada pohon anggur ini memang saya mengaplikasikan GA3 satu kali pada waktu brokoli, dan itu prakteknya sudah saya upload juga di channel ini. Jadi teman-teman bila ingin melihatnya boleh nanti dibuka, dicari dengan judul praktek pemberian GA3 yang fase pertama ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini juga bisa akibat GA3. Selanjutnya, hal yang memungkinkan sesuai dengan analisa kemarin di konten yang kemarin ya bisa juga diakibatkan karena kekeringan. Ini media tanamnya kemarin kan waktu pas ketahuan ada beberapa dompol yang gosong, yang kering, saya lakukan penyiraman dan alhamdulillah teman-teman, ini masih ada tersisa tandan-tandan dompolan-dompolan yang menyisakan beri-beri kecil anggur ya teman-teman. Meskipun ya kalau kita lihat ini tidak semua mulus, ini penyerbukannya ada yang gagal, tapi ini nggak apa-apa, berapapun jumlahnya. Nih nanti kita akan rawat terus ya, mudah-mudahan bisa sampai finish seperti ini tuh kelihatan. Dan perlu diketahui juga teman-teman, ini posisinya ada di pinggir pagar, dan kalau misalnya hujan apalagi disertai angin, ini bisa kena cipratan air hujan ya teman-teman, dan itu juga bisa menyebabkan seperti ini ya teman-teman. Itu adalah beberapa analisa kenapa pohon anggur tidak sempurna menjadi beri, bahkan ada beberapa tandan yang benar-benar semuanya gosong seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kalau kejadiannya terlanjur sudah seperti ini? Kalau saya sendiri ini akan merawatnya. Hitung-hitung kemarin banyak yang berguguran saat penyerbukan, tidak jadi, itu anggap saja sebagai penjarangan beri anggur ya, supaya tidak terlalu banyak dan berdesakan. Ini kalau memungkinkan ya, sebaiknya ini yang kering-kering seperti ini kita buang. Meskipun nanti pada akhirnya kalau misalnya udah kering banget dan terkena angin, ini bisa menyebabkan ya hilang sendiri ya, terbawa angin. Tapi kalau bisa dan kalau memungkinkan, ini kita bantu dengan tangan kita ya teman-teman, seperti itu. Itu adalah beberapa analisa yang bisa menyebabkan penyerbukan bunga anggur tidak sempurna dan hanya menghasilkan sedikit beri anggur yang jadi ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, apa yang harus diperhatikan juga, karena di sini ada beberapa, sesuai dengan yang kemarin, beberapa tandan dari bunga anggur yang full kering seperti ini. Sebaiknya ini kita buang saja ya teman-teman, buang saja dari tunas yang munculnya. Ini kan dari tunas ini tidak menyisakan dompolan anggur, jadi di sini anggap saja tidak membawa buah dan kita buang saja. Nah yang ini juga karena sudah hilang dompolan anggurnya dan tidak membawa buah, tidak menyisakan buah yang membawa beri dompolan, kita buang juga ya teman-teman. Jadi tunas-tunas yang tidak ada dompolan anggurnya sebaiknya kita buang, supaya pertumbuhan nanti fokus ke tunas yang membawa dompolan anggur. Ini juga sangat membantu supaya menjaga kelembaban, tidak terlalu lembab ya di daerah bunga-bunga yang ini. Nah seperti ini. Ini adalah tunas-tunas yang tidak membawa buah, kita buang ya teman-teman. Nah, kalau ini kan tunasnya masih ada yang menyisakan bakal buah anggur, jadi kita sisakan. Nah seperti itu, kita buang saja semua tunas yang di dalamnya sudah tidak ada dompolan anggur seperti ini. Nah ini juga
kering. Di tunas ini sudah tidak ada lagi, kita buang saja. Meskipun besar ya, nanti supaya nutrisi dibawa ke yang ada buah anggurnya ya teman-teman. Nah, kalau ini meskipun kecil, kelihatannya ini masih ada beberapa beri kecil. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau yang masih ada ininya kita biarkan tumbuh dulu. Nah, seperti itu teman-teman, sengaja saya videokan meskipun ini tidak tumbuh dengan sempurna ya. Ini sengaja saya videokan supaya teman-teman jangan sampai kejadian seperti saya ya. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tidak teman-teman ulangi. Teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kasus yang saya alami ini seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.